Ya, inggih Ustaz. Sudah pukul 9.15. Sekali lagi kepada semua peserta agar diaktifkan kameranya. Mohon diaktifkan kameranya ya. Baik, Ustazah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi wa yassir amri amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Ustadz Arif Baitika Rahman MPD. Yang sama-sama kita hormati pemateri tausiah hari ini Ustadz Abdillah Maulid. Yang sama-sama kita hormati seluruh Ustadz dan Ustazah serta siswa dan siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi yang kami sayangi dan kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita dapat berkumpul kembali via Zoom hari ini dengan mendengarkan tausiah pada hari ini. Bertepatan pada 7 Ramadan 1444 Hijriah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau hingga akhir zaman. Baiklah, Ananda semua, pada hari ini kita kembali bersama-sama mendengarkan tausiah. Hari ini temanya tentang orang yang merugi di bulan Ramadan. Ya, untuk itu kepada Ananda semua agar disiapkan catatannya dan buku agenda Ramadan. Ya, untuk merangkum isi dari tausiah. Ya, selain itu juga kepada Ananda apabila nantinya ingin bertanya ya, itu silahkan nanti dituliskan di kolom komentar. Di akhir tausiah nanti akan dibacakan. Baiklah, para Ananda semua yang kami sayangi, mari kita bersama-sama mendengarkan tausiah hari ini yang disampaikan oleh Ustadz Abdillah Maulid tentang orang yang merugi di bulan Ramadan. Untuk itu kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih ulun ucapkan kepada Ustazah Mardikaya yang pada hari ini bertugas sebagai MC pada tausiah hari ke-7 ini. Ya, sebelum kita mulai, Ustadz mau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMP Citra Plus Madinatul Ilmi Al-Ustadz Arif Baitika Rahman MPD, dan juga yang terhormat kepada seluruh Ustadz-Ustadzah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, dan juga yang kepada anak-anak siswa dan siswi yang Ustadz sayangi. Ya, tidak lupa pula marilah kita mengucapkan syukur dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan subhanallah, dan juga
jangan lupa pula kita mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana karena beliau juga ya, sebagai suri tauladan kita, dan juga kita bisa menikmati nikmatnya iman, Islam, dan ihsan ini. Ya alhamdulillah kita bertemu kembali pada tausiah hari kesekian sudah. Nah, pada tema tausiah hari ini adalah orang yang merugi. Nah, jadi kita sudah sering mendengar bahwasanya bulan puasa itu bulan atau ladang kita mencari pahala, seperti itu. Banyak kita sering mendengar baik dari ustadz-ustadzah, dari alim ulama, bahkan di media sosial. Ustadz yakin Bu Hanpian sering dan mendengar bahwasanya bulan puasa atau bulan Ramadan ini adalah bulan untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya, seperti itu. Nah, berkebalikannya dengan itu, jangan lupa juga untuk Bu Hanpian berataan. Nah, apabila bulan itu atau kita banyak atau berlomba-lomba untuk mencari pahala, tapi ingat, ketika kita mencari pahala, ketika kita mencari berkah dan lain-lain, tapi diingat juga bahwasanya ada beberapa orang ketika mencari pahala, ketika mencari berkat atau berkah pada bulan Ramadan, itu dia bahasanya tuh rugi atau zong. Nah, seperti itu. Nah, di sini Ustadz akan menjelaskan atau memaparkan apa-apa atau siapa-siapa saja orang-orang yang merugi pada bulan Ramadan, seperti itu. Nah, dimulai atau dibuka dengan hadis Nabi yang berbunyi, rubba sha'imin hawwuhu min siyamihi al-ju'u wal 'atash. Nah, yang artinya boleh jadi orang yang berpuasa, ganjaran dari puasanya itu hanya rasa lapar dan dahaga. Dahaga itu artinya haus. Nah, Nabi boleh jadi barangkali inya tuh berpuasa tuh dapat lapar lawan hausnya aja, pahalanya kada. Seperti itu. Ini bahasa Ustadz bercampur lah, bahasa Indonesia lawan bahasa Banjar, karena supaya lebih nyaman dan lebih jelas juga Ustadz menerangkannya, seperti itu. Barangkali Nabi tadi, orang yang puasa tuh dapat pahala, bukan dapat pahala, mohon maaf, dapat lapar sama dapat hausnya aja, seperti itu. Nah, kenapa? Nah, ini kan jadi pertanyaan, kenapa orang itu ketika puasa cuma dapat lapar dan dapat hausnya aja? Kenapa? Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Nah, inilah Ustadz akan memaparkan orang-orang yang jadi dapat pahalanya, kada dapat pahala tapi hanya lapar dan hausnya aja. Yang pertama itu adalah orang yang puasa namun bermaksiat. Nah, orang yang maksiat, seperti itu. Di sini dijelaskan, Nabi sudah menjelaskan di dalam hadis beliau yang berbunyi, man lam yada' qaula zuril wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Yang artinya, barang siapa Nabi kada, tidak, atau masih haja, barang siapa yang tidak meninggalkan kedustaan dan tetap melakukan kemaksiatan, maka Allah akan memberikan pahala terhadap rasa lapar dan dahaganya. Maka Allah tidak akan memberikan pahala terhadap rasa lapar dan dahaganya. Nah, ini yang pertama. Apa yang pertama tadi? Orang yang tidak mendapatkan pahala puasa, cuma mereka itu mendapatkan lapar dan hausnya aja. Yang pertama, orang yang tidak meninggalkan kedustaan
kedustaan, masih berdusta, masih bohong. Yang kedua, masih melakukan kemaksiatan seperti itu. Nah, jadi orang yang bermaksiat sama orang yang berdusta itu mereka ketika puasa cuma dapat lapar dan hausnya saja, seperti itu. Di sini Ustaz akan mencontohkan hal kecil tentang hadis yang telah Ustaz sampaikan ini, tentang kedustaan dan melakukan kemaksiatan seperti itu. Contoh hal kecil yang sering kita lakukan ketika di rumah saja, seperti itu. Contoh berdusta, seperti itu. Misalkan bulan puasa buhan pian disuruh mama atau abah, disuruh orang tua, nak sembahyang tarawih lah, inggih mak bah, ulun sembahyang tarawihnya di masjid atau di langgar atau di musola, seperti itu. Tulak pian imbah tuntung buka puasa, imbah tuntung sholat maghrib di rumah, tulak pian keluar berkendaraan dan jalan kaki dan lain-lain. Bepadah pian menggihakan tadi sembahyang tarawih sekalinya berjalanan. Tuh, berdusta itu contoh malamnya pada berjalanan seperti itu. Juga sekali kada tarawih tapi berjalanan, itu salah satu contoh kecil. Terus juga ketika buhan pian ini kan bagi yang sekolah ini, yang di pesantren Ramadan seperti itu, ditakuni buhan pian di rumah sembahyang subuh lah, menjawab inggih Ustadz, inggih Ustadzah, ulun sembahyang subuh, misalkan. Sekalinya inya imbah tuntung besahur guring, bangunnya jam 7 misalkan, itu kan berdusta sudah. Itu salah satu contoh kecil yang mana kita tidak meninggalkan kedustaan dan tetap melakukan kemaksiatan, seperti itu. Juga contoh melakukan maksiat adalah nih, di bulan puasa bulan pian kan si pagi sigar sehat, fit, siang lemas sudah, imbah asar tuh sigar lagi dah. Maka sore itu buhan pian JJS, jalan-jalan sore atau ngabuburit. Yang mana tujuan ngabuburit itu buhan pian itu jalan-jalan kada karuan, kesana kemari, mata melihat melihat aurat, seperti itu. Juga melihat hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama. Itu adalah salah satu bentuk maksiat kecil yang sering kita lakukan tapi kita tidak sadar, yang membuat kita rugi ketika di bulan Ramadan, seperti itu. Maka itu perlu diingatlah, ketika kita puasa kurangi berdusta. Amun bisa jangan sama sekali seperti itu. Kurangi juga melakukan hal-hal maksiat seperti contoh yang Ustadz sebutkan di atas tadi. Bun pian kada apa-apa, misalkan hendak ngabuburit atau jalan-jalan sore itu, tapi ya memang ada tujuan seperti itu, atau disuruh orang tua misalkan belikan takjil, seperti itu. Tadi sudahlah puasa namun bermaksiat, seperti itu. Yang kedua, yang kedua adalah berpuasa namun tidak menjaga adab-adabnya, seperti itu. Orang yang berpuasa namun tidak menjaga adab-adabnya.
puasa memiliki adab-adab tertentu yang harus kita jaga seperti itu. Nah, seperti hadis Nabi yang berbunyi, "Idza kana yaumu shaimi ahadikum fala yarfuth wala yashab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul innimra'un shaimun." Innimra'un shaimun. Nah, seperti itu. Yang artinya jika salah seorang kalian itu bila bulan pian ini puasa, hendaknya jangan berkata-kata kotor dan jangan berteriak-teriak yang pina macam-macam. Nah, terus apabila ada seseorang yang menyambati atau membawai bekelahi bepadah, aku puasa, aku lagi puasa, seperti itu. Nah, seperti itu aja nanti. Jadi apa tadi maksudnya hadis ini? Ketika kita berpuasa, pertama kita harus sabar. Tadi ketika kita disambati orang dan apa-apa, kita aku lagi puasa, seperti itu. Dan juga yang selanjutnya tadi apa juga, jangan berkata-kata kotor atau berteriak. Nah, seperti itu. Kita harus menjaga adab berpuasa, atau harus menjaga adab. Jangan mentang-mentang kita puasa, misalkan kita sekehendaknya malah kita harus lebih memperhatikan adab kita ketika di bulan Ramadan, seperti itu. Ini tidak membedakan lah antara bulan lain dan bulan Ramadan, tapi ketika kita lagi berpuasa, kita harus lebih sabar, seperti itu. Karena definisi atau had dari puasa itu kan salah satunya adalah imsak, menahan. Apa yang ditahan? Menahan lapar, menahan haus. Selain itu juga menahan hawa nafsu, menahan emosi, seperti itu juga. Nah juga ini Ustadz ini hendak berprasangka baik, tapi ada mendengar kisah seperti itu. Kisah ini bukan pian ju yang berkisah kalau seperti itu. Nah, di sini kan di kata hadis Nabi tadi, jangan berkata-kata kotor, seperti itu. Di bulan Ramadan ini bukan pian banyak mempunyai waktu kosong. Dalam artian waktu kosong itu apa? Dalam artian bukan pian tuh tidak berada di waktu sekolah, seperti itu. Waktu kosong kan. Dan bukan kebanyakan, ada beberapa dari teman kalian ketika mengisi waktu kosong itu dengan bermain game. Nah, bermain game. Baik main gamenya itu di PlayStation atau di handphone atau di PC. Nah, itu harus ketika bulan puasa itu bulan pian ini harus sabar, lebih sabar daripada bulan-bulan biasanya. Kenapa? Karena ketika kita bermain, emosi kita itu biasanya menggebu-gebu sehingga kita mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya keluar, seperti itu. Jadi kita harus banyak bersabar, seperti itu. Nah, kalau bisa boleh, Ustadz tidak melarang main game itu, tidak melarang karena itu sebagai merefresh atau sebagai, tapi jangan habiskan waktu bulan pian juga berataan ini biasa main game selama bulan puasa. Misalkan habis tuntung tarawih main game sampai sahur, imbas sahur guring ulang sampai zuhur, misalkan sampai asar, imbah asar berjalanan pulang ngabuburit sampai parak buka, imbah buka selebihnya pulang sampai maghrib isya tarawih, kayak itu pulang main game pulang, seperti itu. Jangan seperti itulah menghabiskan waktu di bulan Ramadan. Nah, dan juga jangan berteriak-teriak. Nah, jangan, maksud berteriak-teriak di sini ya berkata-kata kotor juga. Lawan jangan pina ada apa-apa berhujak, maksudnya itu yang kayak emosi. Nah, seperti itu. Nah, dan juga ini yang terakhir,
Di sini Ustaz menyampaikan beberapa saja. Yang terakhir adalah berpuasa, orang yang berpuasa namun tidak bersemangat dalam melakukan ibadah. Nah, seperti itu. Karena ya Nabi, man shoma ramadana iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan mereka beriman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu, diampuni baginya dosa yang telah lalu, seperti itu. Nah, yang perlu diingat adalah jangan sampai kita menganggap puasa ini bulan yang hanya sebagai rutinitas harian biasa. Jangan, apalagi kayak ini, aduh, uyuh sudah, nah makin jam siang tuh jam koler-kolernya sudah, tenaga sudah kededa, suara asapina, jangankan bersuara, berdiri aja kan kededa tenaga, seperti itu. Jadi kita hendak sembahyang tuh asapina mengoler, seperti itu. Itu janganlah, jangan, seperti itu jangan. Ketika puasa kita harus menyertainya dengan sikap ihtisab, nah yang di hadis tadi, atau mengharap pahala. Nah, seperti ini kan, ketika kita ada suatu tujuan, ada suatu harapan, contoh ya tadi misalkan, contoh gini aja, pian lagi halus, mungkin buhan pian ada beberapa yang mengalami, ya orang tua buhan pian, nih, bila puasa full 1 bulan Ramadan, misalkan ditukarakan HP, dijulungi duit sekian, nah, dan lain-lain, itu kan pernah buhan pian Ustaz yakin, semangat buhan pian selama bulan puasa, seperti itu berpuasanya, karena ada iming-iming tadi. Nah, seperti itu. Seperti itu juga ketika buhan pian puasa mengharapkan pahala. Nah, ketika kita ada tujuan pahala tadi kan, buhan pian harus semangat seperti itu. Jangan jadikan bulan puasa itu, atau jangan jadikan alasan puasa itu dijadikan alasan buhan pian untuk menjadi kurangnya semangat atau ghirah buhan pian beribadah. Yang biasanya zuhur itu buhan pian, misalkan sembahyang zuhur itu misalkan rakaat pertama surah ad-duha, rakaat kedua surah al-insyirah, alam nasyrah. Pas bulan puasa, aduh bulan puasa uyuh banar nah, handapi aja gin surahnya, rakaat pertama kulhu, rakaat kedua inna a'tainakal kautsar. Nah, itu salah satu ciri buhan pian kade semangat, hendak asalnya surahnya terpanjang, misalkan rakaat pertama surahnya yang kayak hari-hari biasa selain bulan puasa itu 5 ayat, misalkan satu surah 5 ayat, ini diganti kul huwallahu ahad, bakal laju pulang membacanya kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah kan sampai 2 detik tuntung surahnya sudah. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika bulan pian puasa itu jangan kada semangat. Nah, seperti itulah. Jangan puasa dijadikan alasan buhan pian bermalas-malasan atau menjadi tidak semangat untuk melakukan ibadah dan hal-hal yang lainnya. Nah, itulah beberapa ciri, bukan beberapa orang yang merugi di bulan Ramadan. Tadi Nabi tadi kan yang hadis pertama sekali Ustaz katakan adalah, boleh jadi orang yang berpuasa itu ganjarannya cuma lapar dan dahaga atau haus tadi. Nah, siapa mereka itu? Yang pertama, orang yang kada bisa meninggalkan kedustaan atau masih berdusta. Yang kedua, orang yang masih bermaksiat. Yang ketiga, orang yang masih berkata-kata kotor, berkata-kata kasar, seperti itu. Yang keempat, orang yang tidak sabaran. Terus yang terakhir adalah orang yang tidak semangat atau
bulan puasa atau puasa menjadikan alasan mereka itu menjadi malas untuk beribadah seperti itu. Nah, ya mungkin ini saja yang bisa Ustadz sampaikan tentang tausiah pada kali ini, tentang kerugian atau orang-orang yang merugi pada bulan Ramadan seperti itu. Ustadz ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ulun kembalikan kepada MC yang bertugas, Ustazah Mardikayah. Kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz Abdillah Maulid. Ya, itu hanya lapar dan haus saja, tetapi tidak mendapatkan pahala satupun. Nah, mungkin tadi sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz, maka Abdillah sudah menyampaikan atau memaparkan materi tausiah hari ini dengan jelas. Barangkali kepada Ananda akan dituliskan di kolom komentar juga boleh. Tujuh dan kelas 8 ya. Ini kan dari kelas 7 Ustadz Abdi. Oke. Ini langsung dijawab kan? Ini boleh, Ustadz. Pertanyaan dari Sabila Mukarramah kelas 7C. Ayah. Enggak. Nah, di sini Ustadz akan menjawab dari pertanyaan Ananda Sabila Mukarramah dari 7C. Izin bertanya Ustadz, kalau misalkan sikap sombong, ria, dan suka mencaci sesama tergolong yang merugikan puasa, atau contoh seperti memberi sesuatu agar dipuji orang itu tergolong yang merugikan puasa juga Ustadz. Nah, di sini Ustadz akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan Ananda Sabila. Nah, apakah orang yang bersikap sombong, ria, dan mencaci, sombong dan ria itu adalah bagian atau salah satu dari maksiat. Nah, seperti itu. Nah, dan juga mencaci sesama itu termasuk dari bagian yang berkata kotor, juga maksiat juga seperti itu. Nah, juga itu sama. Ketika kita memberi, ingin dipuji, itu salah satu tergolong daripada ria, juga masuk ke orang yang maksiat juga seperti itu. Jadi apakah ketika kita melakukan sombong atau ria, atau ketika kita memberi ingin dipuji, itu salah satu atau perbuatan yang mengurangi atau menghilangkan pahala seperti itu. Sabila Mukarramah. Terima kasih untuk Ananda Sabila Mukarramah. Mungkin itu saja yang bisa Ustadz berikan jawabannya. Juga ini ada penanya yang kedua dari kelas 9C, Ananda Marsha Febriani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, izin bertanya, apakah boleh buka puasa bersama
tetapi ada laki-laki bukan mahram walau banyak orang, apakah boleh? Dan tidak mengurangi atau menghilangkan puasa. Nah, seperti itu. Nah, ini kegiatan atau agenda atau rutinitas ketika bulan Ramadan itu banyak sekali yang buka puasa bersama seperti itu. Yang menjadi pertanyaan apakah boleh, kata Masya tadi. Nah, kalau kita berbicara buka puasa bersamanya itu boleh, karena salah satu pertama itu menjalin silaturahim seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaannya buka puasa bersama atau buka puasa berdua. Nah, itu kan yang jadi pertanyaan. Bila buka puasa bersama, contoh sesama alumni atau bersama keluarga atau teman-teman sekelas misalkan, atau teman-teman satu circle misalkan, seperti itu boleh, karena itu salah satu menjalin silaturahmi. Ya, yang jadi pertanyaan ini kan apakah buka puasanya itu bersama atau berdua. Nah, yang berdua ini itu salah satu, Bu Pian kan sudah tahu berdua ini statusnya masa kawan. Nah, kawan misalkan berdua lakian sama lakian atau binian sama binian kada apa-apa, kurang lebih seperti itu. Apabila buka puasa bersamanya itu lakian dan perempuan berduaan aja, dan kan sudah tahu hukum berpacaran itu seperti apa, dan salah satu bentuk maksiat seperti itu. Mungkin Bu Pian tahu lah sudah yang Ustadz jelaskan seperti ini. Ya, Ananda Marsha tadi gimana? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan ini pertanyaan terakhir lah. Pertanyaan terakhir. Cukup sudah sampai di sini pertanyaannya. Dari perwakilan kelas 7 sudah ada, perwakilan kelas 9 juga sudah ada. Ini terakhir ya Ustaz ya, silakan. Dari Ananda Gina kelas 7B. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, kalau misalkan puasa tapi sambil nonton video orang lagi makan itu, apakah pahala puasanya berkurang? Yang pertama, Ustadz kada menjawab apakah berkurang atau kadanya dulu. Yang pertama itu mengalihi diri sendiri, seperti itu. Mengalihi diri sendiri atau menyusahkan diri sendiri. Sudah tahu kita puasa, menahan lapar, tapi kenapa kita melihat orang lagi makan? Seperti itu. Baik seperti ini, Bu Pian ketika membuka media sosial, searching atau cari yang lagi tausiah misalkan, dan lain-lain seperti itu. Itu tadilah pertama mengalihi diri sendiri. Yang kedua mengolah kacar, setaguk-taguk liur, seperti itu. Jadi apakah mengurangi pahala atau kada? Bila Bu Pian tergoda, itu bisa mengurangi pahala Bu Pian. Nah, misalkan Bu Pian kada tergoda dan bisa menahannya seperti itu, tergoda di dalam artian mak nyamannya pencok tuh. Mak nyamannya mangga muda tuh beliuran pian membayangkan, itu berkurang pahala seperti itu. Tapi ketika Bu Pian cuma sekedar melihat, ya kada apa-apa. Seperti itu. Ya inggih, mungkin itu saja yang bisa Ustadz jawab. Ustadz Dila, pinanya tuh Alia 7A tuh bagus dah soalnya yang ditokonakannya. Terima kasih. Ulun kembalikan kepada Ustazah Mardika ya.
Ya, mohon maaf, tadi sudah ada perwakilan ya untuk pertanyaan ya di kelas 7 dan kelas 9. Ini masih ada sebenarnya Ustadz, ada satu penanya lagi di kelas 7. Ini Ayah ya, Ayah kelas 7A. Dijawab atau sudah saja Ustadz? Misalkan, kalau nah ini yang paling terakhir Ini Mas terakhir adalah ya. ini belum jawab akan saja. Di sini pertanyaan dari Ananda Ayah kelas 7A. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, kalau misalkan puasa melihat TikTok atau media sosial yang lain banyak orang berpacaran, bagaimana Ustadz orang bucin seperti itu? Nah, yang jadi pertanyaan Ustadz, pencarian di media sosial kita tergantung apa yang banyak kita suka, seperti itu. Bila yang banyak orang-orang yang bermesraan, baik hubungannya sudah menikah atau belum, di pencarian atau FYP atau searching Bu Hanpian, berarti Bu Hanpian ketujuh melihat itu, ya kada. Jadi di sini Ustadz akan sedikit menjawab seperti itu. Bila misalkan melihat pian seperti ini sekarang di beberapa media sosial itu ada bagaimana cara kita merestart atau mengubah FYP atau pencarian kita supaya lebih bermanfaat seperti itu. Bagaimana caranya? Pian tinggal kalau di TikTok ke pengaturan, ke profile, titik garis 3 di atas, privasi ada di sana, refresh your maksudnya di refresh pencarian Bu Hanpian tuh yang kada ke itu lagi, seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan Ustadz ini kan Bu Hanpian ini melihat, padahal itu kita punya pilihan apakah mau melihat atau tinggal di scroll seperti itu. Nah, jadi ditahan-tahan lah, jangan melihat seperti itu. Tak, Bu Hanpian ada pilihan ketika Bu Hanpian memakai media sosial, nih memakai HP, nih contoh HP, Pian bisa hendak melihat atau men-scroll kendali penuh itu di tangan Bu Hanpian. Bila hendak melihat kayak itu, nah bila ada terlihat set, bila ada set, atau Pian batasi di pengaturan di Google Play, di Google Bu Hanpian tuh khusus anak-anak. Nah, seperti itu. Jadi pencariannya Kokomelon, Tayo, nah, seperti itu. Jadi ingatlah, kendali HP itu di tangan Bu Hanpian. Pian mempunyai pilihan apakah mau melihat atau mau melewati. Nah, Ustadz tidak perlu lagi menjawab pertanyaan ini karena itu pilihan Bu Hanpian untuk melihat seperti itu. Jadi kada usah lagi. Kalau bisa dilewati, scroll. Bila pencariannya sama semuanya, berarti dasar Pian ketujuh melihat itu. Bila sudah ketujuh, ada peribahasa sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, sama juga seperti dosa. Dosa itu awalnya misalkan yang hukumnya asalnya makruh bisa menjadi haram karena terlalu sering, seperti itu. Nah, ketika kita melihat orang yang berpacaran atau bermesraan di media sosial, kalau bisa kita lewati, seperti itu. Dan ingat, setelah tausiah ini, buka media sosial masing-masing, cari pengaturan, refresh your FYP, di refresh di Instagram, di pencarian, di mana lagi, di Telegram, di Facebook,
di Twitter, pokoknya ubah pencarian atau dibatasi akun-akun itu dibatasi seperti itulah. Nah, itu jawaban Ustadz lah. Nah, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Ustadz Abdillah sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswi-siswi ya. Tadi udah ada kelas 7, Sabila, Gina, dan Ayah, sedangkan kelas 9 udah ada dari Marsha. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya dan jawabannya Ustadz. Mungkin ya demikian kegiatan tausiah kita pada hari ini via Zoom. Semoga kita semua yang mendengarkan tausiah pada hari ini bukan termasuk orang-orang yang merugi. Kita semua berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala di bulan yang suci ini. Perbanyak amal di bulan Ramadan untuk mendapatkan keberkahan ya. Mungkin ini saja dari Ustazah. Terima kasih yang sudah bergabung pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya open cam dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan diaktifkan kameranya. Kita berfoto bersama. Belum. Siap. Tiga, dua, satu. Ya. Sekali lagi. Tiga. Ya, sudah, silahkan meninggalkan Zoom. Lanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum Ustaz. Dadah.